Oke, ketemu lagi nih sama di podcast Abharu Basa Basi Musisi. Ini yang kedua nih. Nah, yang episode 2 nih kedatangan gestarnya nih namanya Hanif. Dia drummer muda berbakat. Jobnya banyak. Nih muda-muda gini jobnya banyak nih. Nih Hanif juga salah satu musisi yang menginspirasi saya sendiri. Padahal masih jauh lebih muda dari saya loh. Tapi udah menginspirasi luar biasa. Jadi buat bikin vlog-vlog gitu tuh kalau sering atau pernah lihat IG-nya Hanif, itu isinya vlog semua vlog. gitu. Kebanyakan vlog. Keren banget. Iya, dan ternyata begitu aku coba bikin vlog itu, asik juga ya asik, ternyata ya. Iya bener. Akhirnya keterusan nih sampai bikin podcast gini nih Nif. Mantap. Oke, langsung aja. Siap. Nif, kesibukannya apa nih selain main musik biasanya? Kesibukannya apa ya? Menjalani kehidupan aja mungkin. Oh gitu. Iya. Kehidupan yang berguna atau yang tidak berguna? Harus yang berguna. Luar biasa. Jadi biasa ya olahraga mungkin ataupun gitu. Ada kerjaan-kerjaan. Kamu olahraga apa sih? Olahraga, ada bela diri, juga ada. Kok nggak pernah diposting di IG loh? Oh tidak, kan personal brandingnya main musik. Oh gitu, iya keren. Kalau diposting di IG takutnya lain lagi nanti ininya. Oh takutnya nanti dihubungin orang, biasa kan main drum, taunya dihubungin orang diajak sparring gitu. Repot. Diajak berantem kan. Iya. Oh terus apa lagi nih? Bela diri itu juga ngajar bela diri juga. Oh gitu, ngajar bela diri apa? Silat kebetulan. Oh di mana sih? Kebetulannya biasanya ada di sini tuh Gor Tamrin. Oh udah lama. Nah ini nih, aku udah kenal lama sama Hanif. Baru tahu ya. Tahun berapa kita kenal tuh Nif? Lumayan lama ya udah ya. 2017 ya. Pertama kali ketemu. Iya kayaknya kisaran segitu. Yes. Dan baru tahu kalau dia ngajar bela diri, gila. Iya, kebetulan karena yang guru besarnya itu sebenarnya ayah. Oh jadi orang tuamu ini ngajar silat gitu. Jadi sebenarnya lucunya adalah ayah dan ibu itu nggak ada yang bisa main musik. Oh gitu. Tapi anaknya main musik. Gitu. Kakakku main musik, aku main musik. Oh kakakmu main musik juga? Main musik juga. Dimana? Kakakku ada di Jakarta. Dia main saksofon. Oh gitu. Gitu. Di wedding juga. Kalau adek Adek di sini, cuman dia bedanya 12 tahunan, jadi agak. Oh jadi masih kecil ya. Oh jadi untuk sementara yang berkarir nih di musik kalian berdua ya. Iya betul. Oh gitu. Ini benar-benar sebuah kejutan ternyata guru silat. Luar biasa. Makanya lucu dulu ada bahasanya. Bapaknya pendekar, anaknya main musik. Agak nggak nyambung ya. Iya benar nggak nyambung bener. Tapi ya begitulah kehidupan. Iya bener. Terus selain ini kan usia masih 23 tahun ya? 23 tahun. 23 berarti kuliah ya? Iya, seharusnya usia kuliah. Oh gitu. Tapi ini ngambil kuliah apa enggak? Enggak, belum mungkin ya. Oh tapi ada mau ambil kuliah gitu rencana mungkin, cuman masih bingung ngambil apa ya yang supaya nyambung mungkin ke musiknya, tapi tidak juga mengganggu musiknya, jadi masih bingung mau ngambil apa. Iya sih, emang agak repot kalau kayak kamu kan sekarang udah berkarir nih di musik. Iya, betul. Terus ngambil pendidikan lagi mungkin akan sedikit menyita waktu atau butuh waktu ekstra, atau pasti akan ada salah satu yang dikorbankan gitu. Betul. Ya emang tergantung kita juga sih. Manajemen waktu kita. Iya. Tapi rencana dalam waktu dekat ini apa gimana nih? Kalau waktu dekat ini belum mungkin ya. Jadi ya kita lihat saja seiring berjalannya waktu aja mungkin. Oke. Santai aja dulu. Nikmati dulu. Keren. Terus kamu nih gimana sih ceritanya bisa, apalagi ya tanpa background atau latar belakang keluarga pemusik ya. Mungkin kamu aku sih nggak tahu ya. Mungkin kamu nggak pernah dikenalkan sama musik bahkan sama orang tua, atau mungkin cuma sekedar dikenalkan melalui lagu yang orang tua kamu sering dengerin kayak gitu-gitu. Nah gimana sih ceritanya kok bisa
main drum nih tiba-tiba. Kalau Kamu nih main drum apa main apa sih, main gendang. kotak? Iya, makanya. Banyak yang bilang wah main gendang nih. Kamu nih drummer apa perkusi nih jadi posisi kamu nih sebenarnya? Nah ini lucu juga nih ceritanya. Dulu aku tuh senangnya dipanggilnya drummer. Begitu. Tapi makin kesini aku lihat background lagi. Padahal sebenarnya aku tuh lebih ke perkusi. Oh Gitu. iya benar. Karena kalau drum mungkin sempit ya. Drum itu ya cuman Iya, drum set. Ah, Ya, benar, drum kita set. main drum aja gitu. Iya. Kalau perkusi kan luas. Apapun yang ditabu, apapun yang dipukul itu percussion. Benar. Jadi sekarang malah lebih seneng dipanggilnya percussion mungkin ya, percussionist. Oh gitu ya. Karena ini juga multifungsi. Dulu kamu jadi kan sering bikin itu ya nih, apa vlog ya, juga ya. musik di mana-mana. Musik di mana-mana. Jadi itu konsepnya tuh keren loh. Ini masih muda bisa kepikiran gitu, luar biasa loh. Jadi dia bikin video musik di mana-mana itu. Jadi mukulin apa aja, itu bunyinya gimana aja, tapi pakai ritme sendiri, irama sendiri gitu, tetap teratur. Itu misalnya meja nih dipukulin, dia pakai stick ya. Pakai stick, kadang pakai tangan juga. Kadang kepala orang gitu. Waduh, enggak. Jangan. Jangan kekerasan itu jangan. Oh gitu. Jadi kamu sebenarnya percussion ya, bukan drummer gitu. Iya. Oke. Lebih ke arah perkusi sih lebih. Jadi gimana tuh awalnya kamu bisa tiba-tiba jadi percussion atau gitu ya. kadang jadi drummer juga. Pengganti ya? Drummer pengganti aja kita. Iya. Gimana tuh ceritanya nih? Jadi kalau kita kilas balik, sebenarnya orang tua tuh walaupun bukan backgroundnya musik, gitu ya. Kalau background ayah itu di silat, di bela diri, di olahraga, ibu itu lebih ke wanita berkarir, gitu. Tapi mereka itu sering kalau di mobil tuh dengerin kaset sama CD gitu. Kaset sama CD-nya itu sering kayak Dewa 19, terus Padi, Silent Seven. Jadi dikenalkan musiknya tuh lewat situ. Oke. Itu terus juga mungkin secara turun temurun kakek dari ibu itu memang guru seni sebenarnya. Oh, guru di sekolah gitu? Di sekolah. Dia di SMA 8 Jakarta dulu. Oh, di Jakarta. Jadi dia guru seni juga, ngajar gambar gitu, tapi juga dia bisa main gitar. Gitu. Nah, peninggalan gitarnya ada di rumah tuh. Oh gitu, masih awet ya? Iya, 40 tahun. Wih, keren. 40 tahun lebih lagi. Dijual nggak tuh? Oh, jangan. Nggak boleh ya. Kayunya udah matang banget. Oh iya. Iya benar. Jadi mungkin turun temurun dari kakek itu juga. Terus kalau secara kita mungkin ngomongin darah ya. Yang ini juga aku baru tahu waktu cukup beranjak dewasa, ternyata keluarga besarku itu nyambung kepada Jack Lesmana. Oh, Jack Lesmana itu adalah kakeknya atau bapaknya Indra Lesmana ya. Nah, jadi kalau lebaran itu sering ketemu tuh sama Indra Lesmana. Gitu. Kita keluarga besar itu punya acara sekali lebaran itu, nah itu biasanya kita jamming di situ sama Indra Lesmana. Asik ya. Anjay, keren. Itu makanya jadi ternyata nyambung ada hubung kaitnya lah. Ada kenapa bisa akhirnya aku sama kakakku milih musik. Gitu. Walaupun mungkin orang tua background besarnya bukan di musik. Terus kok kamu milih jadi drummer atau perkusi ya? Kan bisa kamu main suling. Iya, di Palangkaraya ini nggak ada main suling. Siapa tahu boleh. laku order sambil wedding entry. Nah, itu pakai mikir gitu ya. Recorder gitu ya. Iya, pakai recorder. Gimana tuh kok pilih drum sih? Kenapa main drum? Nah, itu lucu juga. Jadi kalau aku dikasih tahu sama orang tuaku dari umur 2 tahun, itu aku tuh sering mukul-mukul. Jadi emang udah perkusif banget anaknya gitu. Bukan mukul orang tapi ya mukul benda apapun itu. Jadi waktu kecil di umur 2 tahun itu pernah ke kafe dulu, terus mukul pakai garpu. Gelas dari gelas jauh-jauh aku jadiin satu, terus dipukul-pukul. Oh gitu. Sampai pecah. Sampai ganti rugi. Ya nggak pulang sekolah ya nggak apa-apa.
uang pengorbanan lah ya. Iya benar Bang Soho. Itu jadi kalau diceritain sama orang tua, kamu tuh dari kecil tuh memang seneng bunyi-bunyiin, mukul-mukul, terus kalau ada sesuatu meja ataupun apa tuh memang udah apa ya, gatal aja gitu. Iya, pengen mukul-mukul aja bawaannya gitu. Jadi apa, mungkin dari situ kayaknya seru mungkin main drum. Terus juga jadi lucunya tadinya itu mimpiku itu mau jadi chef awalnya. Iya. Jadi pengen sekolah tata boga dulu. Begitu. Gitu. Cuman karena kakak akhirnya milih saksofon. Wah, adek kan nggak mau kalah gitu. Kakaknya main musik gitu. Iya. Wah, kayaknya keren juga nih main musik. Tadinya mau main saksofon juga, terlalu sama, nggak enak nih. Iya gitu. benar. Terus mau main gitar, wah kayaknya terlalu banyak orang main gitar nih. Akhirnya apa yang seru ya, pas diinget-inget lagi tadi dengan background kayak gitu, wah kayaknya asik nih main drum. Gitu akhirnya tercetus lah ngomong ke orang tua, main drum deh. Ya udah akhirnya ya difasilitasin dulu untuk beli drum, kayaknya latihan drum. Oh jadi dulu sempat les drum atau gimana? Dulu itu, nah ini lucunya juga, pernah private, pernah habis itu berhenti, habis itu les lagi di sekolah musik, habis itu berhenti. Jadi ilmunya tuh sepotong gitu. bercampur-campur. Iya. Ada ilmu eksaknya mungkin apa, ilmu akademisnya gitu, lewat canot dan lain-lain, tapi ada yang ditemuin di otodidaknya. Oh, gitu. Oke. Oh, jadi iya sih kalau kita biasanya les pasti belajar teori dulu ya. Yes, betul. Entah mungkin apa harga not pasti kita pelajari hal itu kan. Apalagi orang percussion nih, wah itu apa sih penting banget tuh harga not tuh. Satu ketuk, dua ketuk, setengah, seperempat dan sebagainya. Betul. Oh gitu ya. Jadi dari dulu tuh udah waktu les itu udah paham harga not ya. Lumayan lah. Oh iya. Soalnya kalau belajar kayak gitu kan agak mumet ya. Iya betul sih, kalau kita dari kecil mempelajari teori mungkin agak mumet gitu. Betul. Kita kan pengennya kalau waktu kecil kan pengen langsung lagu aja deh, pengennya pokoknya asik-asik aja gitu. Nggak sabaran masih kecil. Kalau kata anak zaman sekarang tuh, drummer sekarang pengennya tuh langsung ngecop saja. Pengen Iya. Oke, terus nih yang jadi pertanyaanku juga nih. Kok kamu bisa sih ini kepikiran bikin vlog gitu, itu apa sih, sangat menginspirasi banget loh. Iya. Hal kayak gitu karena apa ya? Kadang kan aku suka ngobrol nih sama David. David. Nah, jadi omongan aku sama David itu sempat juga kecetus tentang kamu. Hanif bikin vlog gitu loh. Wih, iya kok bisa ya kepikiran kayak gitu ya. Ini salah satu apa ya, maksudnya kalau menurut kami vlog ini salah satu hal yang bisa membantu menunjang karir kita sebagai ya musisi lepas lah, musisi freelance ya. Gitu, dimana kita juga nggak terkenal banget gitu kan. Tapi dengan adanya vlog ini seenggaknya orang tahu, oh si Hanif nih main percussion, si David main saxophone, aku main biola gitu dengan adanya vlog ini gitu. Gimana sih kok kamu bisa kepikiran bikin vlog kayak gitu sih? Vlog kayak gitu. Jadi jauh sebenarnya sebelum mungkin berprofesi sebagai pemain musik, aku tuh memang orangnya tuh senang dokumentasiin, Bang. Gitu. Jadi apapun itu peristiwa tuh sering foto, video, itu ada latar belakangnya juga, karena mungkin aku punya kekurangan tuh short term memoriku tuh kurang. Jadi ingatan jangka pendek. Itu agak sulit juga. Jangka panjang pun mungkin agak sulit juga. Jadi cara ngingetnya gimana ya? Oh, berarti di foto. Cara ngingetnya gimana ya? Video. Oh, jadi kamu gitu. Punya agak sulit gitu ya untuk mengingat jangka pendek gitu. Iya, betul. Oh, jadi tapi semenjak kamu bikin video, foto atau dokumentasi gitu, itu membantu gak sih? Cukup membantu, karena maksudnya ketika kita lupa gitu, tadi ngapain ya? Mungkin mau ngapain, di foto dulu nanti pas ngeliat galeri, tadi lagi gini. Akhirnya ini. Oh, tapi sebenarnya kamu sampai sekarang nggak sih masih agak masih. Gitu? Jadi aku tuh punya kekurangan di masalah memori, dan ya ada
gangguan sedikit. Ada gangguan sedikit di bagian otak ya. Jadi bagaimana aku bisa menutupi kekurangan itu. Makanya kalau aku main tuh, kalau Bang Edo inget di awal aku main tuh pasti aku catet apapun itu. Lagu tuh aku tulis. Oke, lagu kamu tulis. Tapi untuk kulikan gimana? Nah ya itu, kulikan tuh pasti aku tulis dulu. Walau aku terjun ke dunia wedding, ke dunia jadi bukan list yang kamu tulis itu bukan list ya? Tapi struktur lagu, terus beat lagu, apakah ada singkup, apakah ada apa, itu aku benar-benar detail. Oh gitu. Iya. Kamu tulis pakai kata-kata apa pakai not balok biasa? Nah itu ada campuran ya, ada not baloknya. Mungkin kalau buat beatnya not balok. Terus kalau ada singkup atau apa, kalau yang bisa ditulis pakai not balok. Kalau yang nggak bisa, ya asal aja apa misalkan gitu. Yang penting kamu bisa baca yang penting apa yang bisa. Ya bahasa kamu sendiri lah gitu. Gitu. Jadi awalnya tuh dari situ juga. Itu aku lagi nggak bawa sih ininya catatannya. Mungkin kalau kapan-kapan nanti aku tuh pokoknya lagu yang baru ataupun lagu yang asing di kepalaku tuh pasti aku catat. Gitu. Jadi dulu terkenalnya kemana-mana aku tuh kalau main aku bawa buku catatan sama standbook. Oh iya wajib ya, bawaan wajib ya. Tapi mungkin ya mungkin menurutku pribadi kalau kita bawa catatan seperti itu tuh itu penting loh. Maksudnya karena walaupun misalnya nih kayak teman-teman yang lain atau kayak kami nggak punya masalah dengan ingatan jangka pendek, tapi kadang-kadang kita juga bermasalah juga. Masalahnya nginget juga masalah juga. Ya manusiawi lah. Iya bener. Jadi kamu tahu hal ini tuh dari kapan? Udah lama atau gimana sih? Lumayan lama. Jadi maksudnya kok kayaknya orangnya sering pelupa gitu. Mungkin kalau pelupanya masih biasa masih oke lah. Cuman nih pelupanya udah kayak tadi habis ngapain ya? Jadi gitu. Iya, jadi kayak lo gitu. Jadi kadang-kadang tuh wah berarti ini punya kekurangan nih aku gitu. Paling tidak gimana cara nutupinnya. Makanya aku kan seneng analisa orang. Jadi aku kalau orang ini orangnya gimana ya analisa. Nah, ngapain nganalisa orang terus? Analisa diri sendiri lah gitu, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi gimana caranya yang ini bisa ditutupin sama yang ini tutupin yang ini. Gitu. Gimana caranya improve diri lah. Gitu. Jadi kan mungkin kalau kita bilang namanya masalah ingatan jangka pendek itu ya bisa dibilang mungkin kekurangan juga ya. Betul. Nah, tapi bagi kamu nih kayaknya itu bukan satu kekurangan ya, karena aku jujur loh kalau main sama kamu kayaknya Hanif beatnya oke, singkupnya oke. Kayaknya nggak perlu dipotong bayarannya. Iya ya, kalau salah harusnya dipotong. Biar ada efek jerah. Iya loh, luar biasa sekali berarti ini. Itu udah lama apa sering nyatet atau? Kalau yang nyatet tuh dari awal aku terjun ke dunia profesi itu aku nyatet. Karena kalau menurutku kerja jadi season player atau musisi lepas itu bukan saat kita main sebenarnya. Dimulai itu di saat kita ngulik. Jadi kalau kata Ibrani Pandean tuh sebenarnya pas kita di panggung itu mah asik aja. Kita menikmati hasil kerja keras kita pas ngulik. Iya benar. Nah, jadi kerja kita tuh yang keras tuh di saat ngulik. Makanya banyak orang yang malas ngulik mungkin ya. Karena sulit kan gitu. Sulit dan istilahnya mungkin kalau sulit sih namanya kita musisi ya mungkin enggak ya. Betul. Karena namanya musik kita udah familiar sama musik. Jadi enggak sulit. Yang sulit itu sebenarnya melawan diri sendiri sih kalau menurutku. Betul. Jadi kadang aduh ada 20 list lagu malas banget dengerinnya kan. Kadang kita kayak gitu ya. Betul, jadi betul. Ya itu sih menurutku yang mungkin sulit melawan diri sendiri. Betul. Mungkin nggak cuma di musik ya, kerjaan lain pun juga pasti sama. Ada di chat bos nih disuruh kayak gini ngerjain wah malas kan gitu. Atau kita punya bisnis sendiri, wah besok harus ini ngerjain kita malas juga ya. Emang
Kayaknya semua profesi ya pasti akan bermasalah sama diri sendiri. Betul. Gitu. Iya. Ya, Habis itu sih. kalau misalnya ini nih, kan kamu ngulik nih nih, kamu catet, gitu. Pernah nggak kamu nggak kebawa catatan? Pernah. pernah. Iya gitu. Pernah. Terus gimana? Jadi untungnya waktu itu ada yang bawa pulpen, ada yang bawa kertas. Oke, Jadi kamu langsung catat di tempat. 10 menit sebelum main tuh aku langsung catat di tempat. Oh, aku dengerin gitu. lagi gini. Oh, gini gitu. Oh, Part-part yang mungkin riskan untuk dimainkan gitu, yang bahaya gitu kalau kata musisi zaman sekarang tuh banyak jebakannya, itu yang harus dicatat. Iya, kadang-kala kan perkusi atau drummer pasti sulitnya di situ. Yes. Yang ada singkupnya atau betul. tiba-tiba jebakan. Biasanya lagu dangdut tuh juga banyak jebakan tuh. Ini pas disuruh konsep lagu dangdut, kita bawain lagu dangdut, itu banyak sekali jebakan. Iya betul. Padahal lagu dangdut dikira dulu kita dengar wah enak nih, asik aja mainnya. Ternyata pas main waduh susah banget. Iya benar, sulit. Itu karena banyak. Ya aku pasti kesulitan di situ kalau main lagu-lagu yang terlalu banyak singkupnya. Wah itu yang padat lah ya bahasanya. Iya, agak kesulitan karena jujur sih emang kalau aku pribadi sih jarang ya main yang banyak singkupnya gitu. Karena kan basicnya bukan pemain progresif rock gitu. Betul. Jadi jarang ketemu yang singkup-singkup gitu. Oke nih. Itu masalah kulikan ya. Iya itu masalah kulikan. Sekarang kalau masalah karir nih, kamu nih masih muda nih. Kamu emang kamu udah membulatkan tekad jadi musisi atau kedepannya kamu ada rencana lain gitu? Kalau itu sih ya tadi sih kalau prinsipku seiring berjalan aja sih. Jadi kalau memang hari ini rezekinya dikasih di musik, ya jalanin musik aja dulu. Oh gitu. Kalau misalkan memang nanti rezekinya lain, ya kita jalanin yang lain aja. Gitu. Jadi seiring berjalan aja gitu. Jadi kayak beli alat gitu kan. Iya. Ya berjalan aja lah. Jadi nothing tulus gitu. Karena kalau kita terlalu berharap kadang-kadang kan dikecewakan ya. Benar. Ya gitu. Karena aku udah belajar. Aku pernah yang serunya adalah aku pernah berhenti main musik selama setahun lebih. Oh, gitu. Jadi sebelum aku pindah ke Palangkaraya itu aku sempat di Pontianak. Di Pontianak itu vakum sekitar 1 tahunan lah. Setahunan itu nggak punya alat, jadinya udah lepas nggak main musik. Oke. Itu dan memang tadinya sudah hopeless. Oh udahlah nggak usah main musik lah gitu. Nyampe ke Palangka pun cuman bawa stick koleksi doang. 1 tas besar gitu. Aku punya tas isinya tuh koleksi stick drum itu ya. Jadi aku udahlah buat pajangan aja. Gitu. Terus akhirnya ya ada jalan akhirnya bisa main lah. Gitu. Kalau inget-inget dulu aku memang dari nol di Palangkaraya tuh aku dari ngangkat sound dulu. Dulu sound apa sih? Dulu Bang Siso. Ya crescendo. Oke. Ya dulu mungkin namanya belum crescendo ya. Dulu tuh masih big name dulu. Ininya dia Pak bawa namanya big name. Aku ingat banget job pertama. Job pertamaku tuh di Tambun Bunga ya. Di Tambun Bunga itu kayaknya Bang Edo belum lagi nggak main sama big name mungkin. Itu kalau nggak salah Yoyos kalau nggak salah saxofonnya tuh. Aku inget. Wah aku inget banget dulu disuruh jagain mixer, ngangkat ngangkat FOH gitu, terus cek soundin drumnya dia, dengerin dari depan gitu, terus ada kurang monitor maju dulu gitu. Dulu penyanyinya Kak Bella ya. Kak Bella sama Bang Adi. Jadi ingat banget aku dulu Bang Adi bilang ini kurang ini, aku di bawahnya dulu gitu. Sampai sekarang bisa main bareng sama Bang Adi. Ini keren banget. Oke, sip, aku cut dulu. Kamera mati. Aku matinya ketutup dia ya. Udah tahu udah berapa menit nih. Kita lihat. Oke, lanjut. Oke. Ini
Jadi dulu kan sama Big Name ya. Ya. Aku jujur loh, nggak pernah ngelihat kamu. Maksudnya kenal kamu tuh bukan pas Bukan ngangkat pas shot. itu ya. Entah kita pernah ketemu atau enggak sih, aku nggak inget sih. Nggak inget ya. Iya. Kalau Pernah nggak aku masih inget nih, karena aku punya videonya juga tuh dulu. Oke. Jadi aku inget pertama kali main sama Bang Edo itu di Excel Show Oke, di Excel Show, 2017. betul. Itu berkat aku bantuin Siso tuh dulu, Bang Siso. Oh. Gitu. Yang ngajak aku di Excel Show waktu itu Bang Guntar kalau nggak salah. Iya. Yang nyanyi Bang bentar. Didin kalau nggak salah ya. Iya, waktu sama itu. Didin, Nah, betul. terus basisnya siapa ya? Ciwot. Bang Ciwot. Nah, ya. Iya, iya. Itu awal aku main dibayar kayaknya ya di situ. Oh gitu. Iya. Awal aku menjalani profesi main Oh. dibayar tuh di Excel Show. Oke. Itu sehari atau sebelumnya? Sehari atau aku ulang tahun. 22 April atau 24 April. Aku kan ulang tahun 23 April. Oke. Itu aku ingat. Nah, Oke. long term memory itu bagus ya. Nah, Iya, kalau iya. short term memory kurang tuh. Jadi Hanif ini ternyata waktu main di Excel Show itu baru pertama kali dia Pertama kali. job Job Iya. dibayar. Iya, job dibayar. Dan aku pikir dia ini udah pernah ngejob karena mainnya bukan kayak pemula bos, gila serius nih. Iya. Langsung mainin Spain lagi waktu. Iya langsung mainin Spain kita, gila ih. Langsung mainin Spain waktu itu gitu. Iya. Waduh. Itu makanya aku masih ingat awal mula main karena kayaknya diantar masih diantar sama orang tua kan. Iya. Jadi ada orang tua sama teman orang tua aku datang untuk support gitu main. Terus aku inget lagunya apa pokoknya yang kodein Bang Guntar gitu. Terus terakhirnya tuh kita ngejaminnya Ngejam lagu Spain. Iya, Iya benar lagu Spain. Spain. Iya. Tapi bisa loh. Makanya aku kira Hanif nih mungkin udah lama main, cuma nggak pernah kita ketemu satu panggung. Aku mikirnya gitu. Ternyata itu bisa dibilang panggung pertama kamu di Palangkaraya. Ya. Secara dibayar ya. Mungkin Oke. kalau yang belum dibayar ada sekali 2 kali lah. Ah, Sekali 2 kali itu main pertama di SMP Katolik di sini di Polda. Oke. Terus sama di ya kafe-kafe kecil gitu. Dulu sama siapa main di SMP Katolik? Itu sama Band pensi gitu apa? Acara sekolah gitu? alumni di sana. Jadi aku main bukan sama yang mungkin terlihat sekarang musisi-musisi Palangkaraya. Dia malah yang mungkin cuman iseng-iseng main aja gitu. Itu jadi aku masih karena mungkin dulu aku sering upload musik di mana-mana. Mungkin mereka ngeliat terus nge-DM, bisa nggak main bareng gini-gini, latihan dulu yuk gini gitu. Jadi bener-bener dari nol banget. Dari nol banget ya. Dari nol banget. Gila keren. Gitu, ngerasain. Habis itu kamu bisa masuk ke wedding nih, gimana ceritanya tuh? Nah, jadi kalau masuk ke wedding itu 2017 akhir kalau nggak salah, atau 2018 lah. Awal main wedding itu kalau nggak salah sama Kak Dekaria. Oh SSK. iya. Ya, jadi aku ingat dulu itu dia kayaknya kekurangan drummer. Gitu. Akhirnya ngontak aku karena aku juga pernah bantuin Bang Siso itu ada Kak Dekaria. Oh gitu. Gitu. Okay. Terus akhirnya dia ngontak. Nah, aku belum punya drum. Oke. Yes. Jadi dari tadi yang aku bilang aku cuma punya stick. Di sini nggak punya alat. Jadi dulu tuh aku nyewa, minjem, pokoknya apapun itu aku lakukan lah. Iya. Gitu. Oh iya, dulu kamu nggak dengar kamu tuh nggak punya drum dulu. Aku bener-bener makanya bisa dibilang aku bener-bener berusaha dari nol lah di sini. Iya. Modal dengkul sama stick ya, Yes, gitu ya. sama pengalaman yang pernah dilatih aja. Gitu. Gila keren. Jadi pernah nyewa ke Bang Siso, nyewa ke Bang Benny, terus sama siapa lagi gitu. Aku pokoknya yang punya drum. Tapi pernah nggak kejadian kamu dapat job nih, terus temen-temen yang kamu sewain drumnya nih dapat job juga di hari dan waktu yang sama. Iya, pernah nggak kejadian gitu? Kayaknya pernah deh. Akhirnya tapi ada link lain yang punya drum
minjem drumnya. Oh, syukurnya masih ada. Apa? Ya nggak pernah lah kamu sampai cancel karena nggak ada drum. Nggak ada ya? drum nggak. Oh iya Puji syukurnya itu. Karena memang mungkin dulu belum terlalu banyak ya dunia perwedingan, maksudnya sehari paling di satu tempat, dua tempat. Kalau ini kan mungkin satu hari bisa 2, 3, 5 bahkan semua gedung di Palangka pakai kan. Kalau dulu masih ya satu di Taman Bunga, dua di mana. Iya. Gitu. Oke. Nah terus nih kan kamu nih udah lama ya, bisa dibilang udah lama ya main wedding, ya nggak sih? Dari 2000 berapa sih? Dari 2000 ya tadi 17 atau kan? 18 lah. Ya lumayan lah. Pokoknya nggak lama-lama banget lah. Seingatku nggak lama setelah kita main yang di Excel. Di Celso, betul. Aku ngeliat kamu main wedding. Ya. Nah dari situ aku makanya sama sekali nggak ada pikiran bahwa Hanif ini adalah drummer baru. Gitu. Hanif ini adalah fresh graduate gitu. Nggak ada, benar-benar nggak ada kepikiran. Aku taunya, oh Hanif ini juga sama-sama musisi lepas juga ya, gitu loh. Jadi dia main drum di weddingan juga gitu. Makanya aku nggak kepikiran kalau ternyata kamu kesini bener-bener istilahnya apa ya, baru gitu. Baru ya. Mungkin kalau secara main drumnya udah lama. Iya. Tapi kalau untuk berprofesi, berkarir di main musik baru itu. Nah bisa dibilang kan kamu udah lama ya, kamu udah ngalamin lah yang namanya kerja sama si A, si B, si C, si D. Nah menurut kamu dari kamu bertahan lama ini kan pasti ada satu alasan ya. Apa sih menurut kamu yang penting harus dimiliki sama seorang musisi lepas? Oke. Kalau hal yang penting pasti semua orang jawaban nomor satunya biasanya itu adalah attitude. Oke. Ya attitude itu nggak bisa kita pungkiri karena attitude itu adalah, kalau menurutku hari ini aku bertahan karena attitude. Oh. Ya karena aku main juga kurang maksudnya mungkin ya. Aku merasa mainku ya nggak sehebat yang lain, nggak sejago yang biasa lain. Sih musisi kayak gitu biasa. Iya bener. Kadang karena kita tiap hari mainnya gitu ya bosan sendiri. Gitu. Ya, tapi belum tentu yang orang lain denger ya seperti yang kamu dengar gitu loh. Mungkin kamu menganggap itu karena kamu udah sering dengar gitu. Betul. Jadi aku ngerasa main aku masih banyak salah mungkin kan, masih dijebakan salah atau apa, masih banyak inilah. Masih suka kena jebakan. Gitu ya. Masih kadang lagi hektiknya temponya kecepetan gitu. Jadi aku ngerasa yang bikin aku bertahan sampai hari ini adalah attitude gitu, bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita menghormati yang lain lah. Gitu. Jadi bagaimana cara kita bukan hanya di dalam kita bersikap secara di luar musik, tapi ketika kita main musik itu kan ada attitude-nya juga. Benar. Gitu. Ketika kita main, penyanyi lagi menghayati, tiba-tiba kalau di drum kita chop kan apa gitu ya. Gitu, apalagi dalam suasana wedding gitu Kak. Itu kurang ajar banget. Itu tidak bisa dimaafkan itu. Jadi kalau di wedding, kalau aku sendiri ya dari dulu tuh selalu menganggap dunia wedding itu sakral. Karena itu adalah acara orang sekali seumur hidup. Kalau kita mainnya banyak salah ataupun ngaco lah bahasanya, hancur kalau menurutku. Maksudnya orang dengernya juga, ini drummer ngapain sih sebenarnya ya kan gitu. Berisik banget sih momen sekali seumur hidup orang rusak gara-gara kita kan. Iya benar. Jadi itu ya, jadi penting sekali ya attitude ya. Pertama itu adalah setuju banget tuh nih. Maksudnya apa ya? Ya sama. Mungkin dari teman-teman yang lain juga kayak kemarin aku podcastin David tuh sama juga tuh. Itu masalah attitude penting sekali. Kalau untuk nah ini nih, apa itu? Skill versus attitude, mana yang lebih penting? Nah ini yang aku alamin sendiri aja ya. Kalau menurutku adalah attitude, karena aku pernah salah fatal gitu yang sampai misalkan lagu 3/4 aku jadiin 4/4. Fatal dong. Karena tak ini
salah ya, salah lagu ternyata aku salah baca list. Itu apa yang benar-benar menurutku fatal gitu kan, aku orangnya kan nggak enakan juga. Memang gampang ngerasa aduh salah nggak nih gitu. Jadi ketika aku salah langsung mentalnya langsung jatuh drop, gitu. ya. Kalau kata orang zaman sekarang mental breakdance. Mental breakdownnya langsung salah lagi, langsung keringat gede-gede gini langsung gede. Jadi tapi setelah itu aku tetap dipakai gitu sama mereka, dipanggil lagi, bahkan mungkin sekarang jadi ya callingan keduanya lah bahasanya. Kalau drummer tetapnya nggak bisa, kayak di bio kamu tuh asik banget tuh. Itu lu lucu banget buat Giku ya, kamu mendeskripsikan dirimu sih pengganti drummer spesialis pengganti drummer yang berhalangan. Iya itu. Jadi karena kalau aku kan soalnya nggak mau prinsipku nggak mau tetap di satu band. Maksudnya bukan jadi personel tetap, karena aku takutnya kalau personel tetap ketika aku udah punya job gitu lain nanti lah kamu harus ngalah karena kamu drummer tetapnya ini, sedangkan job yang ini baru datang gitu. Nggak bisa dong secara profesional. Kalau menurutku ya yang duluan yang datang ya, siapa cepat dia dapat gitu. Gitu jadinya aku ya udahlah spesialis pengganti aja lah gitu. Kalau ada yang berhalangan atau apa ya aku bisa gantiin lah gitu. Oke, jadi itu ya yang aku setuju juga sih, attitude ya aku rasa di semua lini profesi apapun itu, apalagi yang namanya kayak kita musisi lepas yang mana ini benar-benar melibatkan diri kita, kita yang terjun gitu. Jadi ya itu attitude dari kita itu penting sekali. Nah selain attitude kan pasti juga gear. Itu penting banget. Kayak tadi kan nggak mungkin kamu dapet job kalau nggak ada drum ya, minimal sewa lah kalau nggak punya. Ya selalu ada jalan menuju Roma. Ya iya bener. Oke nih udah ada nih di depan kita nih gearnya si Hanif. Perwakilan. Nih buat goreng telur. Nah ini bisa dipotong jadi tempe. Oke, sekarang kita ke sesi Gear Talk ya. Langsung aja. Ini adalah Roland Octapad SPD 30. Itu versi yang black. Itu jadi ini beli second aja sih. Jadi kemarin dapat di tahun 2020 kalau nggak salah 2021 baru ganti ke ini. Yaitu ini dia bisa suara drum, bisa suara perkusi, bisa suara. Ini ada berapa suara sih? 6 suara ya? Suaranya kalau soundnya banyak dia. Iya, maksudnya yang bisa dibunyikan dalam satu ini 8 ya? Ya 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Gitu. Terus apa lagi nih? Ini dia tuh bisa banyak tambahannya seperti kayak pertama ini kick. Jadi kicknya itu lepasan dari ini Roland KD 7. Jadi ini satu set sebenarnya apa gimana? Sebenarnya lepasan semuanya yang aku pokoknya ini satu standnya juga satu. Oke. Jadi ini buat kick drumnya kecil aja ini, nggak kayak biasanya drummer kan kicknya besar gitu ya. Kadang bisa kemaju-maju sendiri repot tuh. Kalau ini gitu kecil aja jadi bisa masuk tas lebih gampang. Gitu. Jadi bisa masuk ke sini. Terus sama ini simbal. Ini yang terbaru aku beli kemarin nyoba New X bacanya. New X. Ya buat hi hat. Jadi ada satu simbal lagi Yamaha itu buat crash biasanya. Jadi buat tambahan di sini. Jadi kamu pakai dua simbal. Satu kick. Sama satu ini ya satu sih. Satu apa namanya ini? Satu orang banyak yang bilang drum pad mungkin ya. Oh iya drum pad. Sama satu drum pad ya. Yes. Oke. Jadi sini semua ininya. Ini biasa yang suara yang kamu pakai apa aja sih? Suara yang dipakai itu kalau aku main drumnya itu biasa posisinya ini snare, ini tom 1, tom 2, floor tom biasanya. Biasanya terus ini ride, ini crash juga. Ini biasanya rim click yang snare di samping. Nah, ini kalau kayak gini nih dari sini masuk kemana sih? Ini langsung ke mixer ya biasanya? Iya, langsung masuk ke mixer dia. Jadi colokannya dari mana tuh? Dari belakang. Ini dia. Oke, nih colokannya. Nah, ini biasanya di L mono.
Oh. Jadi bentar. ada hi-hat. Nah, Simbal masuk kemana? Pertama simbal ini masuk ke sini. Jadi ini ada hi-hat control. Jadi aku punya kaki buat hi-hatnya. Oh ya. Terus kicknya tadi. Terus ini bisa ditambahin snare juga. Gitu rencana aku mau jadi beli kick juga ini. Ya, kick yang kecil ini masuk ke sini. Pakai kabel. Ada tulisan kicknya tuh kelihatan nggak? Terus ini ada snare, ada hi-hat. Nah, hi-hat itu masuk ke situ. Terus ride cymbal. Oh. Gitu. Jadi ada extensnya. Oke, ini kan masuk input iya ya input ke sini ya. Iya, oh ya betul. external trigger. Input ini outputnya langsung ke mixer langsung gitu ke ya. Mixer. Nah, untuk settingannya sendiri ada nggak sih biasanya? Settingannya ini sih di dalam ininya sih, di dalam modulnya. Nif, kamu nggak mau beli ini, Nif? Apa tuh? Aku punya temen ya di IG kenalan dulu yang gayanya tuh mirip Ahmad Dhani itu. Mukanya juga mirip Ahmad Dhani. Iya asli loh, Ahmad Dhani. Orang Papua. Ya, masih temenan kita di IG. Nah, dia itu pemain percussion. Jadi percussionnya tuh pakai ini konga elektrik. Yang bulat. Iya bener. Ah iya, itu Roland juga tuh kalau nggak salah. Oh iya, itu keluaran Roland juga ya biasa ya. Tapi harganya. Harganya. Waduh, harganya mohon maaf ya. Oke, kita doakan Hanif banyak job. Amin. Langsung beli itu supaya jadi percussion sejati. Tapi kalau di sini sih sebenarnya udah bisa ya sebenarnya terakomodir juga sih. Gitu. Jadi lumayan lah Kak. Cuman kekurangan ini adalah kalau tidak salah tidak bisa dimasukkan sound selain dari modulnya. Oh, dari modulnya gitu. Jadi cuman kalau yang modulnya aja. Yang DTX bisa ditambah. Kita misalkan rekaman pakai suara Yamaha gitu, itu dimasukin ke situ bisa gitu. Kayak di keyboard yang zaman sekarang. Dulu tuh yang kamu ikut Prambanan Jazz tuh pakai apa? Pakai ini. Oh, pakai ini. Udah pakai Roland ini. Ya. Karena secara sound itu juga lebih enak. Juga nih salah satu prestasi anak muda ini ikut Prambanan Jazz ya. Oh, belum nyampe Prambanan Jazz. Oh, belum nyampe. Tapi ikut audisinya kan. Perwakilan Palangkaraya. Gila, ini masih muda loh, luar biasa prestasinya. Suatu kehormatan untuk mewakilkan salah satu band di Palangka. Mantap, sukses selalu Hanif. Amin. Nah, habis itu nih berarti ini langsung masuk ke mixer udah gitu aja. Palingan biasanya gitu aja sih. Simple. Cuman yang repotnya itu adalah pretelan-pretelannya itu tadi. Jadi kalau ini kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi harus ada stand. Harus ada simbal, harus ada stand simbalnya. Iya. Terus ini ada pedalnya lagi, ada hi-hat pedalnya juga. Nggak bisa gitu kamu main di sini? Nggak bisa. Bisa aja sih, cuman pegel. 3 jam main wedding begini terus. Dulu sih rapet gitu. Iya, dulu sih kalau nggak ada kicknya aku main pakai tangan kiri tuh. Oh, jadi kicknya pakai tangan kiri. Cuma tangan kiriku langsung Iya. Ya terbeban tuh. Tangan kirinya. Jadi akhirnya nambah ini kayak ini kan masih ada snare lagi nih. Rencana mau coba tambah snare lagi. Oh, mau tambah snare lagi. Jadi biar lebih nyaman lah mainnya. Oke. Nanti tambah snare, tambah apa lagi? Tahu-tahu jadi drum set berat lagi. Iya, jadi drum set sebelahnya pad ya gitu. Jadi drummer dan percussion. Iya, keren. Lama-kelamaan kan kebutuhan mainnya kalau kata orang yang biasa main drum akustik kok kecil banget ininya space untuk mainnya. Betul. Emang enak itu mainnya. Ya kalau dienakin ya enak-enak aja. Iya. Emang kalau kayak kita sih ya menurutku ya, kayak kita yang musisi lepas yang lebih sering main di wedding, kita emang perlu sesimpel mungkin alat itu. Betul. Nah, ya pertama untuk ngejar panggung yang selanjutnya kalau kita ada panggung selanjutnya. Nah, gitu. Jadi ya emang perlunya, dan kita kan juga kalau di wedding kita bukan sebagai apa ya istilahnya, ditonton orang gitu loh, tapi kita sebagai bagian dari service pelayanan di situ kan. Gitu. Jadi yang mana ya nggak usah terlalu kelihatan lah gitu. Terlalu yang wah banget lah ya. Yang penting musiknya kedengeran enak udah itu aja. Sama jadi soundnya sih. Sama drum pad pun juga bisa mengcover itu ya it's okay kan. Nggak perlu bawa bass drum gede gitu. Nah itu juga. Jadi karena aku juga mobilitas pakai motor,
lebih enak pakai drum pad Pakai drum karena pad. lebih simpel, satu tas aja udah bisa kemana-mana. Oke deh, nih buat teman-teman tuh yang mau jadi drummer atau percussion kayak Hanif nih, ini gear-gearnya nih. Nih silahkan ditiru gearnya yang sangat simple dan ini benar-benar memudahkan mobilitas sekali gitu. Mau kita naik motor, naik sepeda juga bisa bawain kali. Iya kan? Iya, encok aja dikit ya. Kalau motor kan mungkin ada jok belakangnya untuk nahan ya. Bisa aja sih, cuman encok ya. Oke, kalau gitu Oke. sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Hanif, thank you banget ya. Siap, terima kasih banyak, Bang. Thank you, sampai ketemu lagi. Oke. Oke. Terima kasih banyak.